Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Sumadia. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi dari kelompok kami yang disusun oleh Muhammad Syafiq Fakih, Dinda Irma Silmi Ali, Maulida Anafisa, dan Siti Nur Sumadia. Demokrasi. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia yang berarti kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuatan atau kekuasaan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani. Makna demokrasi dalam Islam. Demokrasi dalam Islam adalah ideologi politik yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip agama Islam ke dalam kebijakan publik. Demokrasi Islam terdiri dari dua istilah yang mewakili dua konsep yang asing antara satu sama lainnya. Islam dan demokrasi memiliki pengertian pandangan antara keduanya yang berbeda. Pengaruh dalam demokrasi Islam. A. Faktor lambatnya pertumbuhan demokrasi Islam. Terdapat beberapa argumen teoritis yang menjelaskan lambatnya pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di dunia Islam. Di antaranya, yang pertama, pemahaman doktrinal menghambat praktik demokrasi. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan kaum muslim yang cenderung memahami demokrasi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Yang kedua, persoalan kultur. Penerapan demokrasi pernah mengalami kegagalan karena warisan kultural masyarakat muslim sudah terbiasa dengan autokrasi dan ketaatan absolut kepada pemimpin. Yang ketiga, sifat alami demokrasi itu sendiri. Untuk membangun demokrasi diperlukan kesungguhan, kesabaran, dan waktu. B. Sikap Islam terhadap demokrasi. Umat Islam seringkali kebingungan dengan istilah demokrasi. Di saat yang sama, demokrasi bagi sebagian umat Islam sampai dengan hari ini masih belum bisa diterima secara bulat. Sebagian kalangan memang bisa menerima tanpa reservi, sementara yang lain justru bersikap ekstrim, menolak bahkan mengharamkannya sama sekali. Tak sedikit sebenarnya yang tidak bersikap sebagaimana keduanya. Dalam konteks demokrasi Indonesia, sesungguhnya dan kesabaran dari kalangan elit nasional untuk membangun demokrasi di negeri ini dengan cara berpolitik santun, bersih dari unsur-unsur politik manipulatif, serta berorientasi kesejahteraan rakyat. Yang artinya, banyak yang tidak mau bersikap apapun kondisi ini dipicu dengan banyak dari kalangan umat Islam sendiri yang kurang memahami bagaimana Islam memandang demokrasi. Demokrasi tidak sepenuhnya bertentangan dengan Islam, tetapi banyak prinsip dan konsep demokrasi yang sejalan dengan Islam. Jadi, kesimpulan dari materi di atas yaitu di tengah proses demokratisasi global, banyak kalangan ahli demokrasi diantaranya Larry Diamond, John G. Lindsay, Seymour, Martin Lipset, menyimpulkan bahwa dunia Islam tidak memiliki prospek untuk menjadi demokratis serta tidak memiliki pengalaman demokrasi yang cukup andal. Kesimpulannya didapat dari para ahli tampaknya tidak terbukti jika mencermati perjalanan demokrasi di Indonesia, negara muslim terbesar di dunia. Beberapa kali pelaksanaan pemilu secara langsung telah berlalu tanpa menimbulkan pertumpahan darah. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.